Seberapa pentingkah peranan oksigen dalam akuarium? Nah, di video ini saya akan bahas tentang oksigen ya. Jadi, kawan-kawan tonton videonya dari awal sampai akhir. Dan saya ingatkan lagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, like-nya juga, komentarnya juga. Kalau sekiranya ada sesuatu yang pengen diutarakan, silahkan tulis di kolom komentar. Share-nya juga kalau sekiranya kawan-kawan video ini bermanfaat buat kawan-kawan yang lain, silahkan kawan-kawan share di media sosial yang lainnya. Ikan yang kita pelihara di dalam akuarium kita ini memang terbiasa dengan alam bebas ya. Walaupun ikan yang kita pelihara itu dihasilkan dari hasil penangkaran ikan, tetapi pada dasarnya ikan hias yang kita pelihara itu memang kodratnya atau pada dasarnya memang terbiasa dengan alam bebas ya, yang oksigennya sangat melimpah ya, yang sangat banyak sekali. Sedangkan kita pelihara di dalam akuarium dengan kapasitas air yang mulai dari 10 liter, 100 liter, bahkan kayak seperti Megatank yang itu pun juga tidak bisa menandingi kadar oksigen di alam bebas ya. Jadi kita sangat membutuhkan sekali alat bantu, yaitu aerator ya. Aerator ini sangatlah penting peranannya bagi ikan untuk kelangsungan hidup ikan di dalam akuarium kita ya. Aerator ini mengirimkan angin atau udara ke dalam akuarium sehingga di dalam akuarium terjadi pergerakan air, sehingga dari pergerakan itu menghasilkan oksigen ya yang terlarut dalam air ya. Seberapa besar atau seberapa banyak aerator yang kita butuhkan untuk ikan kita di dalam akuarium ya, jadi itu tergantung kepada kepadatan atau seberapa banyaknya ikan di dalam akuarium ya. Jadi kalau contohnya kayak punya saya ini, akuariumnya saya ini ikannya lumayan banyak, jadi saya pakai aerator dengan 2 lubang ya. Jadi airstone-nya ada 2 di sini, saya tempatkan di tengah-tengah saja di sini untuk mensuplai oksigen di dalam akuarium ya. Jadi kalau kawan-kawan misalnya punya akuarium yang kecil, kawan-kawan bisa tempatkan 1 lubang saja atau 1 batu aerator saja, itu juga sudah cukup ya. Kalau sekiranya ikannya itu tidak banyak ya, atau 1, 2, 3 gitu kan. Kalau kawan-kawan punya akuarium kecil terus ikannya juga banyak, kawan-kawan juga harus punya aerator yang 2 lubang ya, untuk mensuplai oksigen agar lebih banyak di dalam akuarium ya. Dan untuk penempatannya kawan-kawan sebar saja ya, kalau misalnya kawan-kawan punya aerator dengan 2 lubang ya, atau airstone-nya dengan 2 airstone, kawan-kawan tempatkan saja di kanan dan di kiri atau di depan dan di belakang gitu kan, agar penyebaran oksigennya lebih merata ya. Nah, kawan-kawan jangan anggap sepele ya tentang aerator ini ya, apalagi yang punya akuarium tidak begitu besar tapi ikannya padat atau banyak gitu ya. Jadi aerator ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Contohnya saja kalau kita pribadi saja ya, kalau kita masuk ke dalam lift dan yang di dalam liftnya itu berisikan orang begitu banyak gitu kan, kita akan merasa sesak, dan saat kita keluar dari lift kita akan merasa lega gitu kan. Jadi memang jika akuarium itu memang kepadatannya sangat padat gitu kan, banyak ikannya, memang di situ oksigennya akan berebut ya. Jadi peranan aerator ini sangatlah penting ya bagi akuarium dengan kepadatan ikan yang lebih banyak ya. Dan satu lagi fungsi aerator ini selain menghasilkan oksigen, juga aerator ini dapat menghasilkan pergerakan di dalam air ya. Walaupun tidak sekencang mesin arus, aerator ini mampu menggerakkan air di dalam akuarium ya, sehingga dari pergerakannya itu aerator ini dapat menghasilkan oksigen. Dan satu hal lagi yang perlu diingat untuk kawan-kawan ya tentang aerator ini ya, ikan akan cepat bertumbuh besar jika kebutuhan oksigennya itu benar-benar terpenuhi ya. Jadi tidak hanya pakannya saja ya yang membuat ikan cepat besar ya, oksigen juga punya peranan penting dalam pertumbuhan ikan agar ikan cepat besar ya. Mudah-mudahan pembahasan tentang aerator ini dapat dimengerti oleh kawan-kawan semua, dan untuk video selanjutnya nanti saya akan buat video tentang bagaimana cara membersihkan filter ya dengan baik ya. Kawan-kawan tonton videonya dari awal sampai akhir ya.
Dan jangan lupa subscribe nih, yang belum subscribe nih, silahkan klik tombol subscribe-nya, like-nya juga, komentarnya juga, share-nya juga kalau sekiranya video ini bermanfaat buat kawan-kawan yang lain ya. See you next later, salam satu hobi.